Selamat datang di Salahpedia. Mari kita belajar dari kesalahan. Tidak ada yang bisa menyangka masa depan, Bray. Grup band yang dianggap tidak punya masa depan dan dianggap tidak akan meraih kesuksesan justru ditakdirkan menjadi grup band yang legendaris di dunia. Mengalahkan segala lika-liku dan rintangan, lambat laun grup band ini membuktikan bahwa siapa yang telah menolak dan meremehkannya adalah kesalahan yang sangat besar. Semua orang pasti tahu grup band ini. Penasaran? Simak kisahnya. Langsung saja kami persembahkan kesalahan terbesar Decca Record menolak rekaman The Beatles, band legendaris di dunia. Sebelum masuk ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe dan di-like juga ya Bray, agar channel ini berkembang dan memberikan manfaat bagi penonton. Kerja keras The Beatles bersama manajernya Brian Epstein untuk mendapatkan kontrak di industri musik menghadapi jalan yang terjal. Pada 15 Desember 1961, pertama kali Brian berusaha mendapatkan kontrak dari label rekaman. Brian mengunjungi Decca Record dan mengundang untuk menyaksikan penampilan The Beatles di klub The Cavern, Liverpool. Setelah melihat penampilan The Beatles, Decca Record merasa tertarik pada band tersebut. Kemudian membuat janji audisi pada 1 Januari 1962. The Beatles tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini dan menuju London sehari sebelumnya untuk menemui Decca Record. Dalam perayaan Tahun Baru, The Beatles tampil di studio milik perusahaan rekaman Decca Record di West Hampstead. Saat itu The Beatles memainkan lagu-lagu yang biasa mereka tampilkan, tapi banyak juga lagu orang lain yang dibawakan, hanya beberapa lagu ciptaan sendiri. Namun pada penampilan pertama itu, The Beatles tampak sangat gugup. Dick Rowe, yang merupakan kepala departemen ER Decca Record, mengatakan bahwa dia hanya bisa menerima satu grup band saja, The Beatles atau band lain yang ikut audisi hari itu, yaitu The Tremolows. Ternyata Decca Record memilih Tremolows. Keputusan itu mengejutkan Brian. Dia kemudian keluar studio dan berkata kepada mereka, suatu hari band ini akan lebih besar dari Elvis. Brian, sang manajer, tak kenal putus asa melanjutkan perjuangannya mengenalkan The Beatles kepada berbagai perusahaan rekaman. Pada suatu titik, ia memberikan masukan pada The Beatles untuk membuat demo disc. Kemudian Brian membawa kaset rekaman The Beatles itu ke sebuah toko kecil di Oxford Street, London, lalu menjualnya dengan biaya 1 pound sterling untuk tiap kopi. Pekerja yang mendengarkan rekaman The Beatles itu terkesan dengan apa yang dia dengar dan menyarankan Brian untuk membawa disknya ke perusahaan penerbit EMI, Ardmore and Beechwood. Brian kemudian bertemu dengan Syed Coleman yang ternyata tak hanya suka dengan karya The Beatles, mereka juga akan menerbitkan 2 lagu The Beatles. Syed kemudian menanyakan apakah The Beatles sudah terikat kontrak dengan label rekaman lain. Seketika Brian bilang tidak. Syed berjanji akan mengenalkan rekannya, George Martin, kepala departemen ER. Pada 6 Juni 1962, pertama kali George bertemu dengan The Beatles.
Ketika proses audisi di studio EMI di London, Brian memberikan George daftar lagu yang akan dimainkan The Beatles, dan dia memilih 3 dari 4 pilihan, termasuk Love Me Do and FS I Love You. Pada 11 September 1962, The Beatles kembali ke London untuk membuat rekaman resmi pertama mereka. Dalam jeda waktu antara kunjungan pertama dan kembalinya The Beatles ke studio tersebut pada September, mereka memutuskan mengganti posisi drummer dari Fat Bass ke Ringo Starr. Tapi perubahan mendadak itu tak disukai George Martin. Dia tak ingin begitu saja melakukan proses rekaman dengan orang yang baru dikenal. Lalu, saat sesi drum, dia menguji terlebih dahulu kemampuan drummer baru tersebut. Saat itu, tak satu pun anggota The Beatles yang bisa membaca musik. Dan mereka hanya tahu sedikit soal teknis rekaman studio. Jadi, band sangat tergantung dengan pengalaman George Martin. Jelang akhir sesi rekaman, George Martin berusaha membuat mereka lebih santai dan berkata, "Katakan jika ada yang kalian tidak sukai." Dan itu langsung dijawab oleh George Harrison. "Ya, aku tidak suka dasi kamu." Proses rekaman itu merupakan awal dari sesi rekaman bersama mereka yang sukses. Single pertama The Beatles, Love Me Do, dirilis pada 4 Oktober 1962 dan langsung bertengger di posisi 17 dalam tangga lagu Inggris. Dilanjutkan dengan Please Please Me yang menduduki chart nomor 1 di chart New Musical Express. Setelah menapaki usaha The Beatles menembus studio rekaman, kami akan membawa Anda melompat ke tahun 1964 saat The Beatles menginvasi Amerika Serikat dengan musiknya. Pada akhir tahun 1963, Capitol Records memutuskan untuk merilis lagu I Want to Hold Your Hand di pasar Amerika. Kemudian pada tanggal 7 Februari 1964, The Beatles mendarat di negeri Paman Sam. Kedatangan mereka diumumkan di radio pagi hari di New York. Penyambutan atas kedatangan The Beatles di Kennedy Airport, New York, melebihi mimpi terliar mereka. Ketika pesawat The Beatles menyentuh darat, suara teriakan keras orang-orang membuat mereka berpikir ada sesuatu yang salah dengan mesin pesawat. Tapi ternyata itu adalah suara 5.000 penggemar yang histeris dalam menyambut mereka. Polisi harus mengerahkan 100 personil untuk menghalau fans yang menghalangi jalan. Selama tur pertama mereka di Amerika Serikat, seluruh tiket ludes terjual. Penampilan pertama The Beatles di televisi dalam acara Ed Sullivan Show ditonton 75 juta orang. Sebelum mereka bernyanyi, sebuah telegram masuk untuk memberi selamat. Pesan itu berasal dari King of Rock and Roll, Elvis Presley. Tur The Beatles berlanjut ke Washington, di mana 8.600 orang memenuhi Coliseum Theater dan 2 konser lanjutan di Carnegie Hall, New York, yang juga tiketnya ludes terjual. Tur kedua di Amerika Serikat yang dilakukan pada Agustus 1964 memecahkan rekor dengan 31 penampilan di 24 kota. Dari perjalanan The Beatles ini terselip sebuah kesalahan besar yang akan menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa
apa yang kita anggap buruk akan terpatahkan dengan kerja keras. Sekian, Bray.